Pagi, Mbak. Pagi ya. Oke. Pagi Mbak Lila. Pagi Pak Benar. Iya. Gimana Kediri banyak hujan juga? Kediri panas Pak sekarang. Malah panas ya. Iya. Oke. Ya, oke semuanya selamat pagi ya. Baik, saya kira minggu kemarin kita sudah membicarakan sampai dengan apa? Sampai dengan random forest dan bagging ya. Apa namanya? Bagging itu apa namanya? Bagging itu singkatan dari apa kemarin? Bagging. Bootstrap averaging ya. Oke. Jadi kita share konten dulu ya. Jadi kita punya sebenarnya ini kan masalahnya tetap klasifikasi ya, apa namanya? Secara garis besar itu kita membicarakan klasifikasi. Klasifikasi. Jadi diskriminan itu juga membedakan kan itu. Jadi diskriminan analisis ada yang linear, ada yang kuadratik yang sudah kita bicarakan. Kita juga bicara regresi logistik. Jadi yang khusus apa namanya dua jenis output apa namanya respon. Ya, jadi kita punya juga regresi logistik. Juga ada bias classifier ya. Oke. Kemudian kita punya decision tree. Sebenarnya kalau saudara lihat regresi logistik itu basicnya apa? Probabilitas ya. Jadi kan apa namanya klasifikasinya kalau P lebih sekian masuk 1, P kurang sekian masuk 0 gitu ya. Jadi basisnya itu apa namanya probabilitas. Nah, decision tree itu termasuk yang decision tree itu termasuk yang non probabilitas. Nah, orang sekarang selalu bertanya baik mana yang berbasis probabilitas sama non probabilitas kan. Kalau decision tree kan kemarin basisnya kan apa? Entropi, kemudian
information gain, kemudian ya itu kan dasarnya kan entropi, Gini index, kemudian yang terakhir itu information gain. Jadi itu tidak ada dasarnya probabilitas. Kalau begitu bagus yang mana kan gitu. Saya kira ada paper atau ada apa namanya, orang kalau bisa menghubungkan itu barang yang sudah ada ini ya, ini kan satunya itu kan berbasis probabilitas, satunya itu non probabilitas. Jadi ini kelihatannya itu tidak ada hubungannya ya. Tapi kemarin ada mahasiswa saya ya, Mbak Sri Wahyuni Kalumbang ya, bukan Sri Wahyuni pengelola S2, mahasiswa yang sekarang sudah lulus. Itu menemukan paper yang kapan itu regresi logistik dan decision tree itu apa match gitu ya, bisa dihubungkan gitu. Nah ini kan juga ya kan harapan saya di antara mahasiswa ini kan besok ada yang S3 ya, jadi saya bisa memberikan gambaran-gambaran itu riset di S3 itu seperti apa kan, kadang-kadang kan gitu ya. Jadi kalau saya dulu waktu kuliah itu kan Prof. Zanzawi almarhum ya, yang mendirikan program studi statistika itu lagi sekolah di Amerika. Kemudian alumni dari Indiana University almarhum Dr. Andes Praptono MA itu lagi ngajar di Malaysia. Jadi sepertinya itu Prof. Guritno belum lulus ya, masih mahasiswa juga. Jadi waktu itu yang menjadi panglimanya itu Ibu Retno sama Ibu Sri Pangesti. Ya jadi ya bagaimanapun juga belum S3 walaupun saya tetap sangat menghormati beliau karena ya itu guru-guru saya gitu. Tapi satu hal yang yang saya belum dengar itu riset S3 itu seperti apa, padahal saya harus ngambil S3 gitu ya. Jadi belajar. Jadi sebenarnya waktu Profesor Zanzawi pulang itu saya tanya, bedanya sekolah S3 sama tidak itu apa toh? Ya, dijawab oleh beliau sederhana sekali. Kamu kalau di sini nulis teorema itu sakarepmu dhewe itu maksudnya kita bisa nulis seperti Anda nulis nanti di publikasi itu kalau teorema itu bukan punya saudara boleh menulis tapi harus disebutkan dari siapa kan gitu. Nah, kalau disertasi S3 itu Anda harus punya teorema yang itu hasil dari keringat saudara sendiri walaupun itu bentuknya bisa generalisasi, bisa abstraksi, bisa analogi, bisa menghubungkan gitu, melihat satu masalah dari sudut yang lain kan gitu. Jadi seperti saudara lihat kemarin di Kramer-Rao lower bound itu kan mencari UMV-UI kan itu bisa menggunakan Kramer-Rao lower bound atau bisa juga menggunakan teorema Blackwell-Rao ya, mudah-mudahan masih ingat gitu. Jadi itu memandang satu masalah itu dari dua sudut itu juga sudah satu teorema, satu hasil baru gitu. Nah ini juga ada yang di sini menghubungkan sepertinya regresi logistik itu basisnya probabilitas, tapi decision tree itu non probabilitas gitu. Nah orang bisa menemukan kapan mereka itu bisa bertemu gitu. Nah ini yang mungkin kalau saudara lihat tesisnya Mbak Sri mungkin saudara juga bisa lihat itu. Walaupun ini juga masih kalau pada tingkat saudara kan memang hasil yang ada itu saudara saudara expand gitu, saudara hal-hal yang
di situ disebutkan dengan mudah dibuktikan, saudara harus bisa membuktikannya sendiri gitu. Atau saudara membuat ilustrasi dengan contoh-contoh yang berbeda kan gitu. Itu juga sudah merupakan yang namanya tesis saudara itu. Jadi ini kelihatannya kalau saudara perhatikan bahwa regresi logistik, apa namanya, Bayes classifier itu semuanya berbasis probabilitas kan. Kalau Bayes classification kan berdasarkan probabilitas bersyarat kan gitu. Nah, decision tree itu sama sekali tidak tergantung pada probabilitas, tidak berbasis probabilitas. Tapi suatu ketika ada orang yang bisa menghubungkan. Nah, itu mereka bisa publish di satu jurnal gitu ya. Itu yang namanya real penelitian ya, penelitian S3 itu seperti itu. Jadi yang sudah ada saudara hubungkan itu juga merupakan hasil penelitian. Oke, jadi decision tree kita sudah membicarakan di sini topiknya decision tree, kemudian di sini kan tidak stabil. Artinya apa tidak stabil itu kalau data trainingnya itu dirubah itu hasilnya bisa berbeda, artinya berbeda jauh kan gitu. Berarti itu kan tidak stabil. Jadi sama aja kalau saudara mungkin waktu SMA itu disenggol temannya aja orang nggak kenal, saudara marah gitu kan, nantang apa namanya, nantang berkelahi, kemudian ada tawuran gitu kan. Jadi, tapi kalau sudah mahasiswa biasanya mentalnya sudah stabil. Jadi kalau ada nyenggol temannya tidak sengaja bilang I'm sorry atau gimana kan gitu. Ya jadi ya saudara lihat cerita apa namanya mahasiswa tawuran itu kan ya jarang ya. Ada di beberapa tempat masih ada juga, tapi secara umum anak yang suka tawuran itu kan siapa? Anak-anak SMA kan gitu. Pas saudara masih SMA gitu kan. Jadi itu kan disebut tidak stabil. Jadi ada perubahan sedikit sudah berubah ininya. Jadi tidak stabil sehingga kita akan menggunakan apa yang disebut dengan bagging, bootstrap averaging, dan satunya lagi adalah random forest kan gitu. Jadi ini saudara lihat namanya bagging random forest. Bagging itu juga diilhami oleh hasil penelitian yang kita sebut dengan bootstrap kan gitu. Jadi di sini itu dimulai dari yang kita kenal dengan strap. Jadi pada dasarnya itu inspiratornya itu dari bagging dalam decision tree adalah bootstrap. Jadi bootstrap sendiri itu kan diinspirasi dari kesulitan untuk jalan keluar dari kesulitan kalau kita itu menambah ukuran sampel. Biasanya itu terjadi di dunia kedokteran kan. Kalau di dunia kedokteran itu nambah sampel itu sukar. Tapi kalau misalnya zaman sekarang kan real time itu datanya seketika aja sudah mungkin jutaan ya. Itu ratusan ribu. Jadi kalau kita misalnya melihat tiket online itu kan seketika itu kita sudah dapat bayangan orang yang mengantri tiket dan seterusnya kan gitu. Tapi kalau saudara lihat misalnya teman-teman saudara di kedokteran itu kalau misalnya mencari diabetes tipe apa gitu.
karena diabetes itu tipenya juga macam-macam gitu. Jadi cari misalnya ukuran 25 aja bisa menanti 6 bulan gitu. Nah, kalau disuruh menambah, wah susah lagi kan, waktunya juga tidak cukup kan gitu. Jadi ada kesulitan di situ. Jadi kesulitan untuk memperbesar ukuran sampel. Dan itu juga dimulai dari yang sudah saya katakan kemarin, dimulai juga dari orang mengamati ternyata aspirin yang biasanya untuk obat sakit kepala dengan dosis tertentu itu ternyata kalau dosisnya rendah itu diamati loh ya. Itu loh kok bagus gitu. Jadi untuk penderita jantung itu untuk untuk mengencerkan darah itu bagus. Nah, masalah itu disuarakan oleh dokter-dokter. Nah, kemudian Efron itu seorang ahli statistik yang memikirkan itu. Oh, kalau gitu bagaimana untuk mendayagunakan sampel yang sudah ada kan. Kemudian kita kenal yang namanya resampling. Jadi ini juga yang terjadi di sekarang ya di MIPA itu di rumah sakit Sarjito itu kan terjadi bermacam-macam antrian kan, antrian yang BPJS, antrian yang biasa, kemudian antrian di di ruang bedah itu kan, itu dokternya kan bermacam-macam yang antri. Nah itu itu menjadi pemikiran dari ahli statistik di University of Twente di Belanda sana, University of Twente. Itu mereka melihat masalah itu kemudian bisa dibuat memberikan saran untuk bagaimana membuat antrian yang efisien, karena itu kan dokter itu kan juga nggak bisa bekerja sendiri, dia harus dibantu oleh perawat-perawat gitu. Nah itu jadi orang-orang statistikawan di University of Twente itu bisa membuat model antrian, baik untuk perawatnya, baik untuk dokternya, baik untuk ruang operasinya, gitu. Menolong itu dengan data-data yang dipunyai sebelumnya. Jadi tetap basisnya itu berbasis data. Nah itu sekarang itu ditularkan ke FMIPA UGM ya. Tokohnya saya kira Pak Fajar yang sekarang menjadi ketua departemen dan Mas Irwan Indrayanto yang dulu juga alumni dari Twente itu berpikir yang analogi yang terjadi di Belanda itu dengan Rumah Sakit Sarjito. Nah itu menghasilkan salah satunya itu magister yaitu Mbak Almas ya namanya kalau nggak salah yang di sini. Jadi kalau saudara lihat di daftar dosen itu ada Almas, siapa saya lupa namanya, tapi Putri ya. Itu mempelajari antrian di Rumah Sakit Sarjito. Jadi saudara tesisnya itu bisa yang sudah sangat terapan seperti itu, hasil model yang dibangun di Belanda itu dicoba, jadi modelnya sudah ada, bukan model baru gitu. Nah, kalau model yang sudah ada diterapkan di Sarjito itu tingkatannya itu tesis S2 gitu. Tapi kalau yang yang di Universitas of Twente itu belum ada yang mikir kan gitu, belum ada yang mikir bisa dibuat model antrian. Nah itu yang dengan bimbingan tertentu menghasilkan disertasi. Jadi lulusannya itu disebut dengan doktor kan gitu atau PhD kan. Jadi saudara punya bayangan bahwa bedanya apa penelitian tesis S2 sama penelitian tesis S3. Jadi yang di University of Twente itu membangun model yang belum ada sebelumnya. Nah, kalau misalnya model yang ada itu diterapkan di Rumah Sakit Sarjito dengan beberapa kondisi, dengan
datanya beda kan, tapi modelnya sudah ada. Dengan ini, nah, itu hasilnya adalah tesis. Jadi ada juga yang tesis-tesis itu juga sudah berbasis pada masalah yang real, ada yang ada di dunia nyata. Jadi itu seperti cycle dari problem solving itu. Nah, jadi bootstrap itu kan yang kemarin sudah saya ceritakan, mendayagunakan sampel yang sudah ada, dibuat resampling yang kalau sampelnya itu ukuran N, maka banyaknya sampel itu kan N pangkat N. Jadi itu sudah menjadi sumber informasi baru, menggali informasi baru dari sampel random ukuran 1, 2, sampai dengan N. Nah sekarang decision tree kan juga begitu kan. Decision tree itu kemudian gimana kalau kelasnya tidak stabil gitu. Jadi modelnya tidak stabil. Jadi dibuat dari sampel itu sub-sampling yang jumlahnya N pangkat N. Jadi di situ bisa dibangun tree kan gitu. Nah, dibangun tree itu kalau regresi hasilnya di averaging. Kalau yang klasifikasi kan namanya majority voting kan ya, kemarin sudah bicara. Nah, sebenarnya apa yang masalah sekarang masih berlaku? Jadi kan ini sampelnya kan ukuran N pangkat N. Nah, ini kan tidak mungkin dilakukan semua kan? Di semua. Jadi orang mengambil B dari N pangkat N sampel ini. Nah, ini B yang optimal itu berapa? Nah, okay. Karena tidak mungkin kan gitu. Nah, mencari B optimal itu juga diilhami, jadi juga juga ada inspiratornya gitu. Jadi kalau saudara perhatikan itu penelitian itu selalu dimulai dengan inspirator. Ya. Jadi kalau kita lihat itu kan saya pernah menulis untuk guru-guru SMA itu inspirator atau di mana itu ya, saya lupa, saya diundang itu. Jadi model-model penelitian, jadi inspirator gitu. Jadi kalau saudara lihat Newton itu dari buah apel yang jatuh. Jadi kalau orang biasa mendingan dapat apel kan gitu. Tapi kalau saintis kan mikir kenapa jatuh kan gitu. Why-nya itu ditanyakan kan gitu. Jadi inspiratornya. Juga kamar mahasiswa itu kadang-kadang ada fotonya Einstein gitu, biar katanya juga biar dia juga biar jenius seperti Einstein kan. Itu juga bisa saja kan gitu. Nah, ibu-ibu yang hamil itu juga begitu, kadang-kadang dia mencari anak saya itu mikirnya seperti siapa kan gitu ya. Jadi menjadi inspirator kan gitu. Jadi statistik itu semuanya juga pasti punya inspirator. Bung Karno itu menulis buku Sarinah itu karena dia menemui pembantunya yang mengasuh dia kan gitu. Sehingga dia menulis buku yang namanya Sarinah gitu. Sarinah itu kan nama pembantunya kan. Inspirator bagaimana dia bekerja untuk membesarkan anak asuhnya kan gitu. Nah, B optimal itu diinspirasi dari mana? Jadi kalau saudara lihat, masih ingat nggak teorema limit pusat? Teorema limit pusat. Jadi kalau XI itu IID, XI
Nah, ini kan tidak ada distribusinya, tapi nanti X bar konvergen dalam distribusi ke normal 0,1. Itu kan artinya konvergen itu artinya apa toh? N-nya menuju infinity. Nah, apa ya prakteknya N harus menuju infinity? Prakteknya kan nggak mungkin. Perlu ukuran N yang berapa kalau dalam praktek sehingga pendekatan itu sudah bagus gitu. Jadi kita melihat memerlukan berapa N agar lampiran sudah mendekati kenyataan. Sudah match dengan teori kan. Nah, saudara sudah ingat pada waktu belajar metode statistik ditemukan kalau N itu cukup lebih besar atau sama dengan 30. Tapi kalau distribusinya simetris, itu biasanya N lebih besar atau sama dengan 20. Ya, jadi ini teorinya N menuju tak terhingga, praktek untuk orang awam yang melakukan pendekatan menghitung probabilitas. Kalau ini sembarang distribusi, ini yang simetris. Jadi N menuju tak terhingga itu harus dalam kenyataannya cukup berapa kan gitu. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, ini menginspirasi di sini juga kan gitu. Karena N pangkat N sampel itu juga besar kan gitu. 25 pangkat 25 coba sudah cukup besar kan. Nah, jadi masa ya itu dihitung semuanya. Nah, B optimalnya itu berapa kan. Nah, itu tapi ini sekarang masih open loh ya. Untuk jadi ini sudah ada di Bootstrap tapi untuk bagging itu artinya B yang lebih kecil dari N pangkat N itu berapa? Itu sampai sekarang belum ada teorinya. Ya, belum ada teorinya. Ya, prakteknya kan nanti saudara kita lihat di R nanti gimana itu kan nanti kelihatannya 100 atau berapa itu sudah baru sifatnya itu empirical gitu. Tapi matematiknya itu belum ada. Jadi kalau saudara bisa nulis ini sudah nanti itu berarti S3-nya sudah di tangan ya. Jadi, untuk backing. Tapi harus bukti matematis loh, bukan empiris ya. Kalau empiris itu biasanya untuk tesis kan gitu ya. Beberapa data gitu gini, oh cocok gitu ya, oke, itu sudah bisa ditulis menjadi tesis gitu. Tapi kalau yang berapa yang lebih kecil, cukup lebih kecil dari N pangkat N, tapi pendekatannya sudah bagus, nah itu itu baru yang disebut dengan hasil N. Kemudian kalau random forest, seperti saudara ketahui, tidak semua komponen, tapi hanya beberapa komponen yang utama yang dipakai. Tapi itu tetap berdasarkan dari bootstrapping. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu semuanya pasti berhubungan dan juga punya inspirasi. Jadi kalau regresi itu kan juga sama, atau kalau saudara lihat regresi P variabel kan gitu. Nah, itu kalau kan saudara tidak ingin memasukkan semua variabel kan, biasanya dipilih yang optimal itu dari P variabel itu biasa berapa gitu. Kita bisa mendekati dengan yang disebut dengan backward sama
forward kan gitu. Nah, kalau backward itu semua P, semua ini diambil, kemudian dikurangi satu-satu kan gitu. Kalau forward itu apa? Diambil satu, ditambah lagi satu, ditambah lagi satu. Nah, itu yang terjadi pada decision tree ya, itu adalah yang kita sebut dengan boosting ya, bukan bootstrap tapi boosting ya. Jadi kalau kita lihat ini jadi kalau saudara punya apa namanya booster itu apa tahu yang booster itu yang suaranya kecil terus bisa jadi bagus kan itu, jadi besar kan gitu. Jadi ini juga boosting itu sebenarnya tree yang sifatnya itu adalah forward. Jadi ini yang forward dalam analisis regresi. Jadi dimulai dari tree yang relatif lemah, ditambah sampai dengan sesuatu tree yang kuat kan gitu. Kalau apa namanya backing itu kan dari yang banyak diambil sedikit berapa kan gitu. Jadi hanya diambil sebagian, jadi dikurangi, jadi backward kan gitu. Jadi saudara belajar dari sini itu ya karena saudara sudah makin ini sudah nulis tesis, kemungkinan nanti ambil S3 gitu. Jadi mengamati model-model yang banyak itu di mana analoginya gitu. Dan memang mengembangkan matematika itu ada 3, generalisasi, abstraksi, sama analogi. Gitu. Jadi ini model-model yang kita sebut dengan apa? Analogi. Jadi analogi itu untuk bisa menggambarkan sesuatu yang rumit itu menjadi mudah untuk orang biasa kan gitu. Jadi orang kalau melihat saudara melakukan uji hipotesis kan ada kesalahan tipe 1, ada kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 itu jadi kan saudara masih ingat kan itu kesalahan tipe 1 itu apa ya? Jadi menolak nolnya benar. Kesalahan tipe 2 itu menerima nolnya salah gitu. Nah, orang juga pengen memperkecil dua-duanya tapi tidak bisa kan. Kalau alfa diperkecil, beta menjadi besar, beta diperkecil maka alfa menjadi besar kan gitu. Nah, kemudian orang memilih kesalahan tipe 1 yang dipilih, kemudian dari alfa yang dipilih itu beta kita buat menjadi sekecil mungkin. Nah, itu menerangkan kenapa kenapa alfa yang dipilih bukan beta gitu. Nah, ini kan orang bisa lebih lebih mudah menerima itu kalau seperti di pengadilan kan gitu. Kalau alfa itu adalah alfa itu adalah menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau beta itu membebaskan koruptor. Padahal koruptor itu harus dihukum kan. Nah, mana yang lebih sensitif? Gitu. Ternyata orang lebih sensitif kalau memenjarakan orang yang tidak bersalah. Sehingga alfanya dipilih itu. Jadi kalau dengan analogi itu kita lebih mudah kan gitu. Menerima teori itu kan gitu. Nah, sekarang kita boosting itu juga begitu. Nah, ini saya sudah menerangkan backing, random forest, boostingnya saudara dibaca sendiri ya. Boostingnya dibaca sendiri. Jadi, itu sudah menjadi bagian dari kuliah ini. Jadi boostingnya dibaca sendiri. Nah, sekarang kita berpikir yang semacam generalisasi dari dari metode klasifikasi. Kita akan membicarakan yang kita sebut dengan support vector mesin kan.
Jadi ini semacam generalisasi dari dari metode-metode klasifikasi. Di SPM. Mesin kan. Jadi ini semacam generalisasi dari ini. Jadi kita akan melihat bahwa bentuk ini bisa berlaku juga untuk klasifikasi maupun juga pada regresi di support vector machine. Jadi ini juga dimulai dari misalnya kan memisahkan menjadi dua kelas dulu ya. Jadi kalau misalnya saudara punya kumpulan data yang kemudian di sini ada data. Nah, ini kan dua kelas gitu. Nah, ini kan kita sudah tahu itu dengan regresi linguistik dan ini kan kita membuat semacam garis ini, garis pemisah. Garis pemisah ini adalah yang kita sebut nanti bagian dari support vector regression. Jadi ini bisa memisah secara sempurna. Nah, ini kan biasanya kita menggunakan model yang linier. Jadi ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini itu tidak bisa kita buat untuk kasus yang seperti ini. Ini misalnya kayak semacam elips gitu. Ya. Jadi satu datanya di sini, satu datanya di sini. Nah, ini kan dipisahkan oleh elips kan gitu ya. Dipisahkan oleh elips. Nah, ini nggak bisa, ini garis pemisahnya nggak bisa kan gitu. Jadi tidak bisa membuat garis pemisah. Nah, ini kita tidak bisa membuat garis pemisah seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi inspirator mengapa orang berpikir support vector mesin gitu. Jadi kita memerlukan support vector mesin. Jadi untuk bisa memisahkan kita membutuhkan support vector SPM ya, sudah benar ya. Support vector mesin. Ya, jadi ini orang selalu dimulai dari apa? Dari inspiratornya apa? Apa masalah yang tidak bisa diselesaikan? Sehingga karena ini bisa menyelesaikan kasus yang tidak linier dan berlaku untuk linier, sehingga orang menyebutkan support vector mesin itu adalah generalisasi dari decision tree. Ya, jadi jelas ya. Jadi ini kalau ini istilahnya well separable dengan garis lurus. Nah, tapi kalau yang ini tidak bisa.
memisahkannya itu membutuhkan apa yang kita sebut support vektor mesin. Jadi orang mengatakan bahwa support vektor mesin itu adalah generalisasi dari decision tree. Oke, sebentar ini apa saya tak ngecopkan dulu. Modem saya nanti kalau nggak tahu-tahu habis terputus kuliahnya. Dan juga untuk gerak ya. Jadi saudara kuliah itu gerak ya. Jadi ini apa namanya salah satu masalah dengan kuliah daring itu dosennya apa namanya di depan komputer terus, kalau tidak ada gerakannya nanti bermasalah. Jadi ya ini beberapa dosen sudah mengeluh apa namanya GERD-nya naik, mahnya kumat, boyoknya sakit. Saya nggak tahu kalau mahasiswa keluhannya apa, saya hanya mengatakan keluhan dari dosen itu. Sekarang sudah ada yang, waduh ini boyok saya sakit karena apa namanya kebanyakan kuliah daring itu. Waduh ini mah saya kambuh karena banyak nggak pernah apa namanya kuliahnya hanya 1,5 jam itu di depan komputer saja. Saya nggak tahu saudara kalau kuliah kan bisa juga sambil tiduran atau apapun, gerak sedikit gitu, jadi biar tidak dipanteng gitu, itu ternyata berbahaya juga ya. Jadi ini juga bagian dari itu, saya sedikit gerak sambil minum, sambil ngecopkan apa namanya modem saya dulu. Ya. Jadi ini artinya apa toh? Ini kalau di dimensi 2 itu kalau linear itu bisa kasat mata kan gitu. Nah ini kita nggak bisa ngelihat. Walaupun sebenarnya ini bisa dipisahkan, tapi misalkannya kan pakai yang kita sebut non linear yaitu elips kan gitu. Nah, sekarang juga saya juga mau mencoba mengambil analogi. Ya di desa saya itu, di daerah saya itu ada apa namanya belokan gitu. Yang di situ itu apa namanya sering terjadi kecelakaan. Kalau dari apa namanya dari dimensi ini ya karena belokan kan gitu. Nah, ya kita memandangnya di situ, tapi orang-orang di desa saya itu percaya di situ itu ada yang nunggu gitu. Kalau di belokan itu tidak klakson, artinya tidak pulau nuwun. Nah, yang nunggu itu marah gitu. Sehingga terjadi kecelakaan kan gitu. Loh, analoginya apa coba? Nah, ternyata orang tanya apa namanya yang biasa bicara itu yang kita sebut kalau di desa itu namanya dukun. Loh kok Pak Dukun bisa mengatakan itu kenapa? Loh saya kan bisa melihat dimensi yang lebih tinggi dari kamu gitu. Kamu kan hanya melihat hanya pakai mata kan gitu. Saya punya indera keenam gitu. Indera keenam itu artinya 5 ditambah 1 kan. Ya, kita juga tahu bahwa beberapa pemimpin kita itu katanya juga dulu ada yang bisa gampangannya itu almarhum Gus Dur itu dianggap nyeleneh itu karena dia melihatnya itu dimensi yang lain gitu, dimensi yang lebih dari kita kan gitu. Ini juga terjadi pada jembatan itu, banyak juga terjadi kecelakaan di jembatan itu. Tapi kalau menurut dukun, ya di situ ada penunggunya gitu. Penunggunya itu kalau tidak diklakson ya toh, saya nggak tahu di tempat saudara ada nggak gitu. Itu marah gitu ya. Nah siapa yang bisa melihat penunggunya itu ya hanya dukun itu. Karena dukun itu bisa melihat dimensi yang lebih tinggi gitu. Nah ini hubungannya dengan support vektor mesin gimana gitu ya. Jadi ini kan dimensi 2. Nanti artinya melihat jin itu kan harus dimensinya lebih tinggi. Ini juga melihatnya pada dimensi yang lebih tinggi. Nah itu kita menggunakan support vektor mesin yang kita sebut dengan kernel. Gitu ya. Jadi
Jadi karena dalam support vektor mesin. Jadi itu apa namanya mentransformasikan data ke dimensi yang lebih tinggi. Jadi kernel itu artinya apa? Mentransformasikan data pada ruang yang dimensinya lebih tinggi. Jadi mentransformasikan data pada ruang yang dimensinya lebih tinggi dan di situ nanti kembali lagi dikembalikan kepada yang kita sebut dengan hyperplane. Jadi ini yang memisahkan itu kan namanya garis ya. Garis pada bidang R2. Kalau bidang R3 apa namanya? Plane kan, bidang. Kalau lebih dari 3 namanya hyperplane. Jadi dengan begini itu bisa memisahkan melalui garis ini, ya, melalui hyperplane ini kan. Jadi itu dengan kernel itu artinya apa toh? Ini kernel itu mentransformasikan pada ruang dimensi lebih tinggi sehingga di sana kita bisa membuat hyperplane yang bisa membagi yang bisa memisahkan data menjadi 2 kelas gitu kan. Jadi jadi kalau kita lihat ini jadi ini kernel tadi kan mentransformasikan data ke ruang yang berdimensi lebih tinggi, ya. Jadi yang kita sebut kernel itu adalah mentransformasikan data pada ruang dengan dimensi lebih tinggi, dan pada ruang itu ada hyperplane yang dan bisa mendapatkan hyperplane yang membuat data itu well separable kan gitu, yang membuat jadi kita bisa mendapatkan hyperplane yang membuat data well itu well separated, bisa dipisahkan secara baik. Nah, jadi hyperplane itu apa? Karena itu dimensinya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita punya R2, jadi kita misalnya punya A1 X1 plus
A2X2 plus B sama dengan 0. Itu apa? Garis. Kalau R3, A1X1 plus A2X2 plus A3X3 plus B. Itu sudah kenal dengan apa? Bidang kata. Kemudian kalau Rn apa? Rn itu adalah A1X1 plus A2X2 plus ANXN plus B sama dengan 0. Jadi ini namanya menjadi hyperplane. Jadi ini persoalannya itu seperti terbalik gitu. Kalau saudara lihat tadi ya, jadi permasalahan itu dari satu, ya sama aja analogi, permasalahan dari mahasiswa itu dari satu mahasiswa ke mahasiswa yang lain itu beda, ya kan? Kalau satu mahasiswa permasalahannya beasiswanya mau putus, sedih kan gitu, harus belajar lebih banyak. Satu lagi sama-sama putus, tapi ini satu mahasiswa permasalahannya apa? Putus dengan pacarnya gitu. Sama-sama putus, tapi satu mahasiswa dan lainnya itu interpretasinya beda kan. Satu putus beasiswa, satu putus pacar kan gitu ya. Gitu. Jadi ini juga persoalan yang berbeda. Jadi kalau saudara lihat di regresi itu P, saudara akan turunkan dimensinya P kan. Karena P terlalu banyak kan gitu. Ingin sesuatu yang namanya yang signifikan itu apa? Yang lebih signifikan itu apa? Jadi seperti juga makan gitu loh. Makan itu kan banyak pilihan gitu, tapi utamanya kan 4 sehat 5 sempurna kan gitu. Seperti itu kan gitu. Jadi dari pilihan yang banyak itu diredusir menjadi 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau misalnya ya seperti saya itu kan juga harus mulai diet kan. Nah, diet saya itu mereduksi jenis makanan yang banyak itu hanya direduksi menjadi beberapa jenis saja gitu. Jadi buah-buahan itu ya, misalnya ada mangga, ada durian, ada jambu, ada jeruk, ada semongko gitu. Itu hanya direduksi, yang boleh hanya misalnya jambu sama jeruk gitu kan. Jadi dimensinya itu lebih dikecilkan mana yang itu signifikan. Signifikan dalam arti kalorinya itu lebih sedikit kan gitu. Nasi itu juga ada banyak pilihan gitu. Tapi kalau orang diet nanti akan didimensikan yang kira-kira kalorinya juga paling rendah kan gitu. Saudara juga punya daftar misalnya daftar sayuran gitu. Akhirnya saudara akan milih yang asam uratnya lebih rendah kan gitu, biar tidak kalau orang kena asam urat itu kan nanti kaku gitu ya. Gitu. Jadi itu biasanya begitu. Jadi di regresi itu dari dimensi yang lebih tinggi hanya dipilih beberapa yang ini. Dalam backing kan juga begitu kan. Dari n pangkat n hanya diambil beberapa. Dari beberapa itu jumlah p variabel juga akan nanti dikurangin kan gitu. Nah, tapi ini kebalik. Yang nggak bisa dilihat itu kita melihatnya ke dimensi yang lebih tinggi gitu. Ya. Gitu. Jadi akhirnya juga kalau tadi well separated-nya dengan garis, ya well separated-nya itu sekarang dengan apa yang kita sebut dengan hyperplane kan. Nah, ini tadi gimana? Itu kok bisa contohnya gimana? Itu kok data tadi harus dirubah
dalam dimensi yang lebih tinggi. Ini ilustrasinya begini. Tadi kan data kita itu kan di sekitar elips kan, itu di R2 kan, di sini ada elips. Di R2. Jadi tadi kan kita punya elips gini. Ini data yang pertama itu di sini sekitar di luar elips. Nah, ini ada yang di dalam. Ini kan tidak bisa dipisahkan dengan garis atau tidak bisa dipisahkan dengan hyperplane gitu. Nah, ini sekarang ini kita transformasikan dengan kernel. Nah, ini menjadi dimensi 3. Nah, gitu. Nah, jadi kita kan mencari hyperplane-nya, gitu. Hyperplane itu kan bidang ya, semacam begini. Nah, ini sekarang bisa dirubah jadi yang gambar saya tidak, tapi idenya begini. Nah, ini yang di bawah sini sekarang menjadi ini. Jadi kernel itu, jadi ini mengapa disebut generalisasi dari klasifikasi itu, karena ini tadi kalau awalnya itu Anda bisa memisahkan itu dengan garis gitu ya. Ini daerah ini gitu. Ini kan dipisahkan dengan garis kan. Sekarang yang memisahkannya itu dengan bidang hyperplane. Jadi yang sekarang itu ini sekarang begini kan, dipisahkan oleh bidang ini tapi pada ruang berdimensi 3. Jadi kalau pada support vektor mesin itu malah kita itu membawanya itu ke ruang yang lebih tinggi, bukan ke ruang yang lebih rendah seperti kasus yang terjadi di mana? Yang terjadi di regresi maupun decision tree kan gitu. Ya. Jadi saudara bisa jelas ya pengertiannya nanti kernel itu apa? Itu memindahkan dari data-data pada dimensi R2 ke dimensi R3 dan bisa dipisahkan dengan hyperplane. Hyperplane itu analogi dengan garis di sini. Jadi ini dengan transformasi ini semuanya di bawah hyperplane, di ini yang di sini adalah di atas dari hyperplane. Jadi itu idenya dari support vektor mesin yang dimulai dari nanti yang well separated dengan dengan hyperplane tapi itu atau garis atau bidang gitu. Tapi sekarang kita untuk data non linear itu ditransformasikan menjadi data yang linear kan. Ini juga linear itu semacam building block-nya gitu, building block-nya. Jadi unsur ini. Jadi sekarang kita melihat kalau begitu kita mulainya sekarang adalah kasus data yang bisa secara baik oleh garis lurus pada dimensi 2. Ya sebenarnya dimensi 3 itu gambarnya aja yang sulit kan gitu. Jadi berarti ini persoalannya, tapi sudah ngerti ya bahwa persoalannya bahwa dimulai dari ini yang bisa ini, sekarang kita nanti akan dibawa ke bentuk yang ini gitu, ke bentuk yang mentransformasikan karena datanya tidak bisa well separated dengan garis lurus kan. Berarti kita mulai dengan kasus data yang well separated oleh hyperplane. Ingatkan nanti anak. Ya. Jadi kita lihat kasus yang kalau di
Buku itu coba kita lihat di halaman itu, di halaman 339. Ya, jadi ini ada garis. Nah, ini ada data di sini. Kemudian ada data. Mohon izin, Pak. Ya. Ini Bapak menampilkan R atau masih di Word, Pak? Masih di Word. Oh, masih di Word ya. Saya kira udah pindah ke R. Makanya. Belum Baik, sampai Pak. ke sana. Ya. Tapi bisa dibaca tuh ini. Kalau nggak bisa dibaca, bilang loh. Masih? Halo? Masih bisa terbaca, Pak. Oke, bisa ya. Nah, ini kan sebenarnya ini bisa dipisahkan oleh garis ini. Bisa nggak dipisahkan oleh garis ini? Bisa toh? Garis yang lain yang memisahkan. Nah, jadi di sini kita garis yang memisahkan dua data itu berapa banyaknya? Infinity juga kan gitu. Jadi kita memilih garis yang kita sebut nanti optimal dalam memisahkan ini. Jadi jelas ini ada kumpulan data di sini. Ini ada kumpulan data di sini. Nah, ini bisa dipisahkan oleh garis ini, garis 1, boleh juga garis 2, bisa juga dipisahkan oleh garis 1, garis 2 ini, garis 3. Jadi istilahnya balik lagi, ada banyak garis yang bisa memisahkan dua kelompok data. Gitu. Jadi ada ada banyak garis yang bisa memisahkan dua kelompok data. Yang bisa jadi ada banyak garis yang bisa memisahkan kelompok data. Jadi kalau ada banyak gitu kan mesti berarti memilih garis yang optimal kan gitu. Jadi seperti juga pada regresi itu kan banyak garis yang bisa dibuat sebagai garis regresi, tapi kita memilih yang meminimumkan least square kan gitu. Sehingga persoalannya adalah bagaimana memilih garis yang kita anggap optimal. Jadi memilih garis yang optimal. Jadi gimana itu memilih garis yang optimal itu? Jadi misalnya kita punya ini yang satu pattern aja ya. Jadi misalkan saya punya di sini ini data ini ya. Oke. Kemudian saya punya data yang lain. Nah, gini. Nah, jadi ini kalau kita buat itu namanya kita mencari garis yang memisahkan
misalkan ini. Tapi nanti apa namanya, ini ada yang ini yang kita sebut dengan margin itu yang di sini. Ini ikut. Ini juga ikut. Nah, ini margin M-nya itu yang terbesar. Jadi kita pilih margin M terbesar. Jadi kita memilih margin M yang terbesar. Nah, ini yang membuat titik-titik yang di sini ini disebut ini yang disebut dengan support vector. Support vector. Jadi kita memilih M terbesar kan gitu, sehingga dan ini titik yang dilewati ini kita sebut dengan support vector. Nah, ini kalau secara matematis itu kan persoalannya kita buat menjadi model matematiknya adalah matematikanya adalah maksimum, kita mencari maksimum M, kendalanya adalah hyperplane itu kan B0, B1, B tadi ya. Jadi sigma misalnya sampai dengan P, B dari 1 sampai dengan P, itu biji kuadrat sama dengan 1. Kemudian YI dikalikan dengan B0 BP SP itu lebih besar itu sama dengan M. Itu saudara bisa lihat di halaman 343. Ya. Jadi model matematiknya menjadi maksimum M dengan kendalanya sigma biji kuadrat sama dengan 1, YI B0 B1 X1 sampai BB XP itu lebih besar dari M untuk setiap I. Bagaimana mentransformasikan ya, saudara harus ngambil kuliah program nonlinear ya, karena di sini hanya mata kuliah terapan, saya akan nulis begitu aja. Jadi itu persoalan yang linear. Nanti channelnya saya kira kita lanjutkan untuk kalau besok ya. Jadi kalau kita lihat juga, jadi di sini kita mempunyai titik-titik jadi kita punya titik X1 dengan X11 ada P komponen kan? 1, 2, X1P sampai dengan XN sama dengan XN1, XN2 sama dengan XNP. Oke.
Kemudian Y-nya itu sama dengan kita punya Y1, Y2 sampai dengan YN. Tapi YI itu hanya harganya adalah, jadi YI itu adalah harganya hanya 01 sampai dengan 1, ada yang nulis 01 kan gitu. Jadi responnya itu, jadi ini kan, ini prediktor seperti biasanya, ada N data, kemudian P komponen, responnya itu bukan continue tapi discrete, yaitu min 1 dan 1. Jadi nanti datanya masuk min 1 atau datanya masuk sama dengan 1. Jadi itu sedikit teori tentang support vektor mesin. Jadi yang berbeda dari support vektor mesin itu adalah sekarang data itu malah ditransformasikan pada apa? Pada dimensi yang lebih tinggi, bukan ditransformasikan pada dimensi yang lebih rendah, karena pada dimensi yang lebih tinggi itu kita bisa membangun hyperplane di ruang yang lebih dimensinya lebih tinggi. Nah, sekarang kita mulai masuk R-nya ya sekarang ya. Oke. Jadi kita masuk R-nya. Jadi kalau programming saya kira saudara mesti lebih bagus dari saya ya. Wong itu cucu saya kelas 2 SD aja itu kalau download itu lebih pintar dari saya itu. Jadi apalagi saudara. Kalau saya itu kan angkatan tua ya, angkatan yang masih generasi kalkulator itu. Jadi saya dulu waktu masih mahasiswa S1 itu lihat komputer aja itu harus ke Jakarta ya. Jadi studi tour ke Jakarta itu salah satu acaranya adalah melihat komputer di Departemen PU. Ya, jadi ya wajar aja kalau programmingnya lebih pintar dari saudara-saudara, nggak apa-apa itu. Jadi dan ini tercermin dari dari hasil ujian saudara itu sudah selesai saya koreksi ya. Insya Allah nanti hari ini saya akan umumkan lewat email saudara nanti. Jadi kalau di situ saya hanya memberikan nilai, berarti itu tidak perlu remedial. Nanti kalau perlu remedial, saya tulis perlu remedial. Tapi secara umum bagus gitu ya. Jadi dan juga ada variasi di dalam di dalam menjawabnya ya. Saya lihat tidak sama gitu. Jadi artinya ada benar-benar diversifikasi dalam mengerjakan soalnya gitu. Jadi semuanya punya ada gaya yang punya gaya yang sendiri-sendiri, itu yang saya senang ya. Jadi tapi secara umum saya sangat puas dengan UTS saudara. Secara umum saya puas gitu. Berarti ini kan saudara sudah menguasai benar yang saya kuliahkan, bahkan sudah lebih baik dari saya gitu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi insya Allah nanti hari ini ya saya umumkan lewat masing email saudara ya. Tidak ada yang perlu deg-degan karena nilainya saya sebut aja kecuali himpunan dengan himpunan dengan ukuran 0 ya, bahwa baik semuanya gitu ya. Ada hanya beberapa perkecualian saja. Oke ya, ini sekarang kita lihat ke ke R dulu ya. Oke, kita mulai yang klasifikasi dulu ya. Kita kan kemarin belum ke klasifikasi ya. Jadi kita mulai dengan kemudian ini saya ambilkan aja dari buku ya, tidak ada yang berbeda. Kemudian
Jadi datanya itu adalah charge ya. Saya kira ini masih tersimpan. Jadi kita bisa cek. Mudah-mudahan masih tersimpan. Kita punya namanya sheets ya. Oke, masih tersimpan. Nah, ini kalau di situ kan ya, kita membuat karena salesnya itu kita ingin salesnya itu dijadikan kategorik ya, itu di ini, tapi ini kelihatannya sudah sudah ditransformasi dulu ya, sehingga kalau kita lihat salesnya itu sudah sebentar. Kita lihat arsit sale. Jadi ini sudah ditransformasi kan, jadi tidak perlu kita menggunakan itu, tidak perlu menggunakan transformasi high FS itu, jadi sudah masuk di situ. Kita sudah punya library tree, jadi kita bisa membuat tree-nya ya, jadi tree sheet sama dengan tree, tapi di sini karena sudah selnya sudah ini, berarti kita ini responnya salesnya kita digasikan semua. Kemudian datanya adalah varsit kan gitu ya. Jadi kita bisa melihat summary-nya ya, ditulis klasifikasinya, kemudian informasinya. Jadi kemudian kita bisa menggambar itu ya. Jadi plot, kemudian ya. Nah, ini supaya ada namanya kita harus menggunakan teks. Teksnya adalah kemudian berarti sama dengan ya, ini bisa diperbesar lah nanti, saudara bisa ini. Kemudian kita bisa melihat splitnya seperti apa di ini kalau kita baca hasilnya kan.
Nah, ukurannya kalau apa namanya, kalau ukurannya kalau kita bentuknya klasifikasi kan mass classification ya. Dia harus menggunakan mass classification. Jadi kita harus prediksi kemudian dilihat mass klasifikasinya itu. Jadi ini untuk melihat seberapa baik data trainingnya adalah train dari sama dengan sampel 1 sampai dengan jumlah row dari karsit sampai dengan kemudian kita mengambil ukurannya 200 ya. Ikutin aja saya di sini. Oh, sebentar. Range sampel 1 dari Enro karsit. Oh, ini kenapa nggak jalan? Mas Dika tahu ini kenapa nggak jalan? Terlalu banyak ini Pak, apa, rantingnya? Apa? Apa ini yang di decision tree yang dihasilkan di sini dia terlalu banyak elemennya atau rantingnya itu Pak? Ya, tapi ini untuk trennya itu loh. Error in sample. Oh, Enro ya, sorry ya. Kita lihat. Oke, ini toh, ya. Kemudian karsit.set .test sama dengan karsit kemudian ini dikurangi train kan gitu. Minus train tes itu sama dengan sebentar, ini harus menjadi seal test karena ini sudah dianu ya, jadi sudah sealnya kan gitu. Jadi kita harus merubah ini menjadi seal karena H itu tadi apa namanya kita sudah punya di sini ya. Seal.test itu sama dengan sales kemudian ini dikurangi dengan train. Oke.
Berarti ini harus apa namanya, harus karsit ya. Iya Pak, itu datanya harus pakai yang karsit. Ya. Nah, ini kan berarti boleh ya. Oke. Kemudian kita lihat tree yang baru, tree dot satu gitu, yang untuk membedakan dengan yang tadi adalah tree, kemudian tadi sales di tree dot karsit adalah tree, ini kemudian sales diinikan semua koma, kemudian datanya adalah di karsit dari sini karsit, kemudian kita subset sama dengan trade. Ya, saya kira itu. Ya, benar nggak? Kan? Tree dari sale untuk semuanya, kemudian karsit subsetnya adalah trend. Oke. Kemudian prediksinya adalah tree dot predict itu sama dengan predict tree dot karsit 1 ya. Tree dot karsit 1 kemudian datanya adalah karsit, kemudian kita menggunakan karsit.test ya, tadi sebentar, karsit.test kurang S ya, bentar karsit 1. Itu kurang S. Ya kurang S aja tadi. Yang tree ya. Ya. Ini ya, kurang S. Karsit 1, benar ya. Oh, sebentar, kenapa ini masih juga? Tree predict 3 dot karsit 1, karsit dot test type sama dengan kelas. Saya kira sudah benar. Itu coba karsit yang tanpa tes itu dihapus Pak. Gimana? Oh gitu. Karsit yang iya. Dan nanti yang diprediknya kan data karsit dot test, Mas. Iya, jadi pakai yang tesnya. Yang karsit yang tanpa dot tesnya itu bisa dihapus. Sebentar, bener nggak saya masih yakin karsit dot test itu sudah benar ya. Kenapa
Ini yang dihapus ini. Yang bukan. Oh ya, sama aja. Tinggal ditambah yang tesnya, berarti itu yang karsit yang satunya. Ini kan sudah begini toh. Nah, berarti itu yang karsitnya itu dikasih dot test. Heeh. Karsit. Batas Koma. sudah benar ya, koma. Ya. Tidak ada anunya ya, tidak ada datanya ya. Oh ya ya, benar tidak pakai karsit ya. Oke, benar. Nah, iya, oke. Ya. Oke, berarti sekarang sudah labelnya adalah 3 dot. Predict koma apa namanya, high test itu menjadi cell dot. Saya tadi menggunakan cell dot test ya. Cell dot. Ya. Nah, oke. Jadi yang benar itu adalah 53 plus 103 kan, yang benar kan high dengan high, low dengan low kan, dibagi dengan semuanya kan gitu. Jadi ini kita mendapatkan 0,7. Jadi ini kan kita punya 53 ditambah 103 kemudian dibagi 200. Oh, ini sorry. Dibagi ya 78% kan. Nah, kemudian yang bawah itu ini kan data ini bagaimana kalau kita menggunakan cross validasi ya. Cross validasi menjadi lebih bagus atau tidak kan. Kemudian kita prune ya, bawahnya itu saya kira saudara kalau saya tulis sama dengan di sini mesti lebih bosan kan gitu. Kemudian kemudian kita gunakan miss kelasnya di prune itu, kemudian hasilnya 77. Tapi kalau ya nanti mesti kan beda kan. Kemudian kalau menaikkan base-nya itu menjadi lebih rendah lagi kan gitu. Kita tinggal cocokkan aja lah. Saudara, saya kira untuk programming saya lihat ujian saudara jauh lebih mudah membaca ini daripada mungkin lebih bosan kalau saya nulis satu persatu di sini. Gitu. Ya. Kemudian itu yang contoh untuk random forest semuanya kan ada ya. Saya kira itu saudara saudara ini sendiri, saudara coba sendiri. Nanti kalau saya nyoba malah saudara mungkin lebih bosan. Saudara mungkin kan hanya butuh background teori aja ya tadi ya. Kalau komputasinya saudara jauh lebih menguasai dari saya. Saya kira itu untuk hari ini. Oke, jadi sekali lagi saya sangat puas dengan ujian saudara ya. Jadi nanti berapapun nilainya saya kira mayoritas sudah bagus ya. Jadi kalau tidak ada keterangan nanti berarti tidak perlu. Masuk di sini di atas 80 harus remedial ya. Baru kalau kurang dari 80 ini ada yang harus remedial, nggak apa-apa. Oke, saya kira itu dari saya. Jadi saudara background-nya saya kira itu jauh lebih penting ya saudara kuasai artinya mengapa harus ada support vektor mesin, kenapa dimensinya harus lebih tinggi, itu kemudian saudara belajar sendiri tentang boostingnya saya kira hampir sama aja dan saudara cek programmingnya. Nah kemudian PR-nya adalah sebentar. PR-nya itu sudah tidak lupa.
PR. Hari ini saya ambilkan bukunya dulu. Nomor 8, 9, kemudian yang terakhir itu nomor 12. Ya. Jadi itu PR-nya nomor 8, 9, dan 12 ya. Oke, saya kira itu untuk Ini halaman 334, 335 ya, Pak? Iya, ya pokoknya yang berarti halamannya itu halaman berapa ini? Ya, benar 33. Tiga, 334, 335, ya, benar ya. Oke, sebentar ini. Oke, jadi saya nanti kalau kirim email tidak apa-apa, hanya memberikan berita baik untuk saudara, nilai saudara, ya. Saya kira insya Allah hari ini saya kirim. Makasih. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin depan ya. Oke. Saya boleh leaving sekarang? Baik Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak.